Penelitian mengatakan pernikahan bisa mempengaruhi kesehatan, bukan karena status menikahnya, melainkan karena apakah pernikahan itu bahagia atau tidak. Seperti Umar yang sudah menikah lebih dari 20 tahun. Dari luar hidupnya terlihat stabil, tapi di dalam rumahnya penuh pertengkaran. Adakah harapan bagi pernikahan seperti itu? Istrinya, Tiur, dulu cantik dan ceria. Kini ia lebih sering diam, lelah oleh luka yang menumpuk tanpa pernah disembuhkan. Setiap pulang kerja selalu saja ribut, masalah kecil membesar. Cinta perlahan memudar. Umar makin terluka melihat tetangganya yang sudah 40 tahun menikah masih saling peduli. Umar mencoba memperbaiki semuanya, berbicara baik-baik, liburan keluarga. Tapi relasi yang rusak tak sembuh hanya dengan jalan-jalan. Sampai satu malam, amarah menguasai Umar. Ia memukul Tiur. Umar dibesarkan dengan keyakinan bahwa suami harus dihormati. Ia pernah mendengar ayat yang membenarkan pukulan sebagai bentuk disiplin. Jika istri Nusyus, nasihatilah, pisahkan tempat tidur, dan pukullah. Ia tidak merasa jahat. Ia hanya merasa sedang melakukan apa yang dianggap benar. Namun, setelah malam itu, rumah tangganya hancur. Anak-anak terluka, dan Umar mulai berpikir, lebih baik cerai atau menikah lagi. Di tengah kekacauan itu, tetangga datang, bukan untuk menghakimi, tapi untuk mendamaikan. Mereka berbagi tentang ajaran Isa Al-Masih. Isa Al-Masih tidak pernah mengajarkan kekerasan dalam relasi. Ia mengajarkan kasih yang rela berkorban, bukan melukai. Tetangga itu membacakan ayat Injil. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Umar bertanya, kasih seperti apa yang benar-benar memulihkan? Mereka melanjutkan, ia, Isa sendiri telah menanggung dosa-dosa kita pada tubuhnya di kayu salib, supaya kita mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Isa Al-Masih sangat mengasihi manusia sampai menyerahkan dirinya. Kasih Isa Al-Masih dapat memulihkan hidup kita, karena melaluinya semua dosa kita dapat diampuni. Mereka melanjutkan ayat pertama, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi, kita harus bersedia berkorban jika kita benar-benar mengasihi orang lain. Saat itu Umar mulai mengerti, masalahnya bukan pernikahannya, tetapi cara ia memperlakukan istrinya. Malam itu Umar belum langsung berubah. Namun untuk pertama kalinya ia berhenti membenarkan dirinya sendiri. Injil menunjukkan kasih yang berbeda. Kasih Isa Al-Masih bukan kasih yang menuntut dihormati, melainkan kasih yang rela merendahkan diri dan berkorban. Dari situlah proses itu dimulai. Perubahan tidak terjadi seketika, tetapi hati yang disentuh mulai diarahkan. Mungkin kamu sedang ada di titik yang sama. Melalui Isa Al-Masih, kasih yang rusak masih bisa dipulihkan. Tonton video lainnya untuk mengenal Isa Al-Masih.